Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Cuan menonton video ini. Pada video kali ini saya akan cerita saham IPO asli yang akan listing dalam waktu dekat ini. Ada 7 hal yang akan saya bahas mengenai asli. Yang pertama menganalisa latar belakang perusahaan dan juga tujuan IPO, menganalisa neraca, menganalisa laba rugi, arus kas, valuasi, underwriter, dan yang terakhir kesimpulan. Profil perusahaan PT Asri Karya Lestari merupakan perusahaan nasional yang bergerak di bidang general kontraktor yang berdiri pada tanggal 20 Desember 2008 di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ini pesaingnya dari SMKM, BDKR, KOKA, TOTL, perusahaan kontraktor swasta. Lalu ini adalah visi misi perseroan dan ini adalah rekam jejak perseroan dari tahun 2008. Dan sampai dengan saat ini perseroan memiliki 56 karyawan. Ada 2 segmen perseroan memperoleh pendapatan, pertama dari jasa konstruksi dan yang kedua itu dari sewa alat berat termasuk kren, terus juga ekskavator, truk dan lain-lain. Untuk jasa konstruksi memang penyumbang terbesar untuk semester 1 2023 ini menyumbang 76 miliar rupiah pendapatan perseroan. Lalu ini adalah 2 anak usaha perseroan. Yang pertama ada PT Bumi Prima Konstruksi, ini bergerak di bidang penyewaan alat berat. Lalu yang kedua PT Manyar Perkasa Mandiri, bergerak di bidang batching plant, berdiri dari tahun 2019. Dan ini adalah alat berat yang disewakan oleh perseroan, dari kren, lalu juga ekskavator, lalu juga ada truk. Dan ini adalah gedung-gedung yang sudah dikerjakan oleh perseroan. Nah, Sobat Cuan bisa lihat di sini. Dan ini adalah contoh gedung yang sudah dikerjakan oleh perseroan. Dan ini juga ada pekerjaan gerbang tol dan fasilitas umum yang sudah dikerjakan oleh perseroan. Ini contohnya. Lalu ini adalah infrastruktur jembatan yang sudah dikerjakan perseroan. Ini contohnya. Dan ini adalah proyek-proyek yang sudah dikerjakan khususnya untuk infrastruktur jalan. Dan ini adalah proyek yang sedang dilakukan atau dikerjakan oleh perseroan. Ini adalah beberapa klien dari perseroan. Jadi saat ini perseroan tidak memiliki ketergantungan dengan klien tertentu. Untuk persaingan usaha, di sini ada Karya, BDKR, SMKM, KOKA, dan juga TOTL. Selanjutnya saya akan membahas rencana IPO asli. Jumlah saham yang ditawarkan ada 1,25 miliar lembar saham. Tidak ada waran. Untuk persentase publiknya 20%. Harga penawaran dari harga 100 sampai dengan 130. Harga arahnya apabila harga IPO di harga 100 maka harga arahnya 135 atau naik 35%. Lalu apabila di harga 130 maka arahnya di harga 175 atau naik 34,6%. Harga ARB-nya apabila di harga 100, maka harga ARB-nya di harga 65 atau minus 35%. Lalu apabila di harga 130, maka ARB-nya di harga 85 atau minus 34,6%. Untuk perolehan dana IPO 125 miliar sampai dengan 162 miliar, masa building dari 12 sampai 18 Desember, masa offeringnya 29 Desember sampai dengan 3 Januari. Untuk listing direncanakan pada tanggal 5 Januari. Untuk papannya, perseroan masuk dalam papan pengembangan, underwriternya NH Korindo Sekuritas. Lalu untuk perencanaan penggunaan dana IPO sekitar 50,7% ini akan digunakan untuk setoran modal, suntikan dana kepada anak perusahaan perseroan, yang sebelumnya sudah saya bahas juga ke PT Bumi Konstruksi dan juga PT Manyar Perkasa Mandiri, yang akan dipergunakan kedua anak usaha ini untuk belanja modal untuk meningkatkan kinerja dari anak usaha sekaligus meningkatkan pendapatan yang diraih oleh perseroan. Lalu sisanya akan digunakan oleh modal kerja perseroan. Ini adalah susunan pemegang saham terbesar oleh Bapak Sujatmiko memegang 69,5%. Dan ini adalah susunan bagian struktur pemegang sahamnya. Untuk lock-up period keseluruhan pemegang saham itu ada lock-up periodnya. Dan ini adalah profil dari Dewan Komisaris Perseroan. Dan ini adalah profil dari Dewan Direksi. Dan Bapak Sujatmiko sekaligus pengendali ini ikut dalam manajemen perusahaan sebagai direktur utama. Dan beliau juga itu sebagai caleg. Nah, Sobat Cuan bisa lihat di sini. Caleg juga sama seperti IPO sebelumnya yaitu dengan kode saham AYAM.
yang memberikan return sampai 2 kali arah. Semoga Asli juga bisa memberikan kontribusi yang positif kepada investor yang sudah mensukseskan dari IPO Asli ini. Selanjutnya saya akan menganalisa neraca. Untuk total aset di sini ada pertumbuhan yang signifikan dari yang tadinya tahun 2021 99 miliar lalu meningkat drastis 2022 itu jadi 366 miliar. Per semester 1 2023 total aset perseroan itu ada 382 miliar. Lalu kenaikan aset ini itu berasal dari mana? Pertama, apakah itu bisa dari hutang? Lalu juga bisa adanya setoran modal? Mari kita coba cek. Untuk liabilitas, di sini tidak ada kenaikan yang signifikan pertumbuhan dari liabilitas. Terutama Sobat Cuan bisa lihat di sini, tidak sampai ratusan miliar, bahkan per semester 1 2023 hanya 37 miliar. Lalu terlihat dari ekuitas di sini adanya penambahan modal ditempatkan dan disetor. Dari yang tadinya modal ditempatkan itu 5 miliar, lalu meningkat drastis jadi 250 miliar. Hal ini yang menyebabkan total aset perseroan itu meningkat drastis. Nah, untuk kita lihat arus kasnya, Sobat Cuan bisa lihat di sini juga. Dari pendanaan tahun 2022, setoran modal ini ada uang masuk ke perseroan 245 miliar rupiah. Nah, dari duit 245 miliar ini digunakan untuk belanja modal perseroan dari aktivitas investasi, terutama dari perolehan aset tetap ini meningkat drastis sebesar 122 miliar. Jadi kenaikan aset dari total perseroan ini terutama disebabkan karena adanya penambahan modal ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham perseroan. Lalu untuk kas dan setara kas perseroan di sini Sobat Cuan bisa lihat 10 miliar dan terbesar penempatan di Bank BNI. Lalu untuk piutangnya di sini juga termasuk sehat ya. Untuk neraca perseroan piutangnya juga apalagi untuk perusahaan-perusahaan kontraktor di mana apalagi perusahaan BUMN itu kan piutangnya pada besar-besar, tapi untuk piutang di Asli ini termasuk kecil sebesar 32 miliar rupiah. Lalu untuk ini adalah aset lancar lainnya. Dari sisi liabilitas, ini termasuk kecil untuk perusahaan kontraktor. Nah, Sobat Cuan bisa lihat di sini, semester 1 2023 saja liabilitasnya hanya 37 miliar. Padahal untuk total aset itu sampai dengan 380 miliar rupiah. Nah, untuk penyumbang terbesar liabilitas itu dari utang bank jangka pendek sebesar 13,5 miliar rupiah. Dan ini adalah utang bank jangka pendeknya dari Bank BNI sebesar 13,5 miliar rupiah. Untuk ekuitasnya sebelumnya juga sudah saya bahas, ini karena adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari yang tadi 5 miliar jadi 250 miliar. Dan sampai dengan saat ini perseroan juga memiliki saldo laba positif karena adanya dicadangkan 50 miliar, maka saldo labanya ada 43,7 miliar yang bisa dibagikan dalam bentuk dividen. Selanjutnya saya akan membahas mengenai laba rugi perseroan dan juga dividennya. Untuk pendapatannya ini meningkat terus ya tiap tahun dari tadi 128 miliar, 111 miliar, lalu 2022 ini 169 miliar dan per 2023 ini semester 1 82 miliar. Ini lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun lalu 61 miliar rupiah. Nah, pendapatannya ini didapatkan dari mana? Yang sebelumnya sudah saya bahas itu dari jasa konstruksi. Dan pelanggan terbesar untuk semester 1 2023 ini dari PT Pembangunan Delta Mas menyumbang 33,3 miliar rupiah dari total pendapatan perseroan. Lalu untuk laba bersih perseroan di sini juga meningkat ya 11 miliar, 10 miliar per 2022 ini 18 miliar. Lalu apabila ini disetahunkan, ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode 1 tahun 2022. Untuk kebijakan dividen, perseroan akan membagikan sebanyak-banyaknya 20% dari laba bersih tahun berjalan perseroan. Lalu saya coba memproyeksikan berapa sih besaran dividen yang dibagikan oleh perseroan. Dan di sini saya mengambil proyeksi labanya di tahun 2023 dan juga saya ambil harga dari IPO-nya itu di harga 100. Ini saya ambil ada 3 laba 10 miliar, 18 miliar, dan 21 miliar. Kalau kita lihat
Sobat Cuan bisa lihat di sini, ini emang kecil dari dividen. Jadi kita tidak bisa berharap banyak dari dividen yang kita dapatkan dari IPO asli ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai arus kas. Pertama dari arus kas operasi. Sayangnya per semester 1 2023 ini minus dari aktivitas operasi. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pembayaran kepada pemasok dan juga operasional proyek yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan kas dari pelanggan. Sehingga arus kas dari aktivitas operasi itu minus 11 miliar. Jadi uang keluarnya lebih banyak dibandingkan dengan uang masuk. Dari aktivitas investasi, di sini juga ada uang digunakan untuk pembelian aset tetap sebesar 13,7 miliar, jadi minus 13,7 miliar. Dari pendanaan juga di sini adanya uang keluar sebesar 360 juta. Oleh sebab itu, dari adanya aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan yang minus, maka adanya penurunan kas dan bank sebesar 25,3 miliar. Kas dan bank awal periode itu ada 35 miliar, maka kas dan bank yang dimiliki oleh perseroan itu ada 10,2 miliar rupiah. Selanjutnya saya akan membahas valuasi. Nah, di sini saya ambil laporan keuangan 2023 disetahunkan dari harga 100 dan juga 130. Total saham beredar ada 6,2 miliar lembar saham, pendapatannya 165 miliar rupiah. Ini saya setahunkan, laba bersihnya saya setahunkan, di sini dapatlah 21,4 miliar rupiah. Total asetnya 382 miliar rupiah, liabilitasnya 37 miliar, ekuitasnya ini saya sudah tambahkan dengan perolehan dana IPO, ekuitasnya apabila di harga 100, 470 miliar, apabila di harga 130 itu 508 miliar rupiah. Market cap dari jumlah saham beredar dikalikan dengan harga saham, market cap-nya 625 miliar rupiah. Apabila dari 130 maka market cap-nya 812 miliar rupiah. Book value perbandingan dengan ekuitas dan total saham beredar. Dapatlah book value-nya itu 75. Apabila dari 130 book value-nya 81. PBVR perbandingan antara harga saham dengan book value. Di harga 100 dan book value 75 maka PBVR 1,3 kali. Apabila di harga 130 maka PBVR 1,6 kali. EPS perbandingan laba bersih dengan total saham beredar. Dapatlah EPS-nya 3,4. Dan apabila di harga 100 maka PR-nya 29 kali. Apabila di harga 130 PR-nya 38 kali. ROE perbandingan antara laba bersih dengan ekuitasnya. Dari ekuitas 470 miliar, perseroan dapat membukukan laba bersih 21 miliar, maka ROE-nya 4,5%. Apabila di harga 130 maka ROE-nya 4,2%. NPM perbandingan antara laba bersih dengan pendapatan. Dapatlah profit marginnya 13%. Perseroan mendapatkan pendapatan 165 miliar, dapat membukukan laba bersih 21 miliar, maka NPM-nya 13%. DER perbandingan antara liabilitas dengan ekuitas. Perseroan memiliki ekuitas 470 miliar, liabilitasnya 37 miliar, maka DER-nya kecil banget untuk perusahaan kontraktor sebesar 7,8%, dan 130 maka DER-nya 7,2%. Sebelum saya mau membahas mengenai underwriter, kami dari Cerita Saham akan membagikan atau menginformasikan giveaway sebesar 2 juta rupiah ke grup WA dan juga Instagram. Sobat Cuan bisa follow dan juga subscribe dari YouTube channel kami, dan juga bisa follow grup WA maupun di Instagram. Semuanya gratis dan tata caranya ada di kolom deskripsi. Oke, selanjutnya saya akan membahas underwriternya. Underwriternya yaitu PT NH Korindo Sekuritas. Sudah banyak IPO yang dibawakan oleh PT NH Korindo Sekuritas atau XA. Di tahun 2023, saham yang papannya bukan akselerasi pada saat opening itu tidak pernah turun. Nah, asli ini bukan papan akselerasi. Semoga saja XA ini bisa mempertahankan rekor pada saat opening ini tidak turun. Terakhir ada PTPS, memang pada saat opening itu hanya 1%, tapi selanjutnya itu tidak berselang lama langsung ditarik naik sampai belasan persen. Tapi sayangnya closingnya itu ARB. Maka dari itu paling tidak kita kalau mau ikut di IPO-nya yang dibawakan oleh XA, kita harus disiplin bisa memakai trailing stop ataupun jual manual. Lalu ini juga saya ada kasih
insight mengenai saham yang sama-sama ownernya itu caleg, calon legislatif, yaitu Ayam terakhir, itu memberikan arah sampai dengan 2 kali. Asli juga itu sama-sama ownernya caleg. Semoga saja bisa memberikan hasil yang positif juga sama dengan Ayam. Lalu ini saya akan juga membagikan pesaing atau kompetitornya dari Asli. Saya ambil ini ada SMKM, BDKR, Koka, dan Karya. Untuk SMKM pernya 4,3 kali, untuk PBVR 0,3 kali, BDKR 30 kali, 3,1 kali, dan lain-lain. Sobat Cuan bisa pause di video ini agar bisa melihat lebih detail. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk rencana IPO, Asli secara bisnis itu masih punya ruang bertumbuh. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan perseroan tiap tahun seiring dengan meningkatnya proyek yang akan direalisasikan oleh perseroan. Asli secara penggunaan dana IPO itu termasuk bagus karena sebagian besar dana IPO digunakan untuk penyetoran modal kepada anak usaha yang akan digunakan untuk belanja modal. Dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Jumlah saham yang ditawarkan untuk publik termasuk wajar, yaitu sebanyak 12 juta lot. Terlebih tidak ada waran sehingga tidak ada kompensasi cuan dari waran yang dapat mengakibatkan penurunan dari saham. Terdapat lock up period yang membuat resiko jadi terminimalisir. Asli akan masuk dalam papan pengembangan. Untuk ringkasan prospektus saya kasih nilai 4,5/5. Untuk laporan neraca atau keuangan Asli memiliki laporan keuangan neraca yang sangat sehat seiring dengan meningkatnya kinerja perseroan dan adanya setoran modal dari pemegang saham. Hal ini merupakan hal yang positif untuk perusahaan kontraktor, terlebih perseroan memiliki piutang yang sehat dan utang yang sangat kecil dibandingkan perusahaan sejenis. Asli juga akan mendapatkan dana segar tambahan hingga 162 miliar rupiah dari IPO saham sehingga dapat memperkuat neraca perseroan. Untuk laporan laba rugi, Asli mampu menumbuhkan pendapatan dan laba tiap tahunnya. Dengan adanya rencana IPO dan rencana ekspansi yang dilakukan, diharapkan Asli dapat meningkatkan lagi pendapatan dan laba yang dihasilkan periode selanjutnya. Untuk laporan arus kas Asli masih bagus, namun sayangnya arus kas operasi semester 1 2023 minus dikarenakan pembayaran kepada pemasok dan operasional proyek lebih besar ketimbang laba masuk dari proyek dalam bentuk kas. Tapi perseroan masih kuat arus kasnya, terlebih owner memiliki sokongan dana yang kuat sehingga mampu melakukan setoran modal dari yang tadi 5 miliar jadi 250 miliar rupiah. Untuk ringkasan laporan keuangan saya kasih nilai 4/5. Untuk valuasi PBV Asli yang ditawarkan termasuk murah untuk saham IPO sebesar 1,3 kali dan valuasi pernya termasuk wajar sebesar 29 kali. Dengan adanya rencana IPO dan ekspansi yang dilakukan, diharapkan Asli dapat meningkatkan lagi ekuitas, pendapatan, dan laba bersihnya sehingga dapat menurunkan lagi nilai valuasi perseroan. Market cap Asli tergolong murah yaitu 625 miliar dibandingkan dengan ekuitas perseroan hanya 470 miliar rupiah. Untuk ringkasan valuasi saya kasih nilai 4,5/5. Kesimpulan underwriter, Asli menunjuk PT NH Korindo Sekuritas dengan kode broker XA sebagai underwriter. Secara historikal, IPO yang dibawakan oleh XA itu sangat bervariatif saat opening market di hari pertama. Akan tetapi berdasarkan historikal, saham-saham terakhir yang dibawakan saat opening harganya tidak pernah turun untuk saham yang bukan masuk dalam papan akselerasi. Hal inilah yang bisa jadi stimulus positif untuk Asli, apakah rekornya masih bertahan untuk selalu hijau saat opening atau tidak. Untuk ringkasan underwriter saya kasih nilai 4/5. Kesimpulan akhir, saya secara pribadi cenderung ikut IPO ini. Untuk lebih jelasnya nanti ikut atau tidak bisa follow Instagram kami, grup WA, dan Stockbit forum chat. Link tersedia di kolom deskripsi. Bagaimana nih Sobat Cuan, ikut IPO Asli ini atau tidak? Bisa isi di kolom chat komentar. Disclaimer on. Sobat Cuan bisa baca detail di sini. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah menonton video cerita saham IPO Asli dari awal sampai akhir. Semoga video yang disampaikan bermanfaat bagi Sobat Cuan dan bisa jadi bahan pertimbangan untuk ikut IPO Asli ini atau tidak. Sampai jumpa pada cerita saham selanjutnya. Happy trading, happy investing, happy IPO. See you semua, bye-bye.